Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan tentunya kali ini kita akan sedikit memberikan rekomendasi lagi ya. Kalau kemarin kita udah rekomendasikan HT, kali ini kita akan rekomendasikan POC ya, POC teman-teman. Tapi kali ini rekomendasinya adalah rekomendasi yang dari saya. Artinya dari saya itu produknya ada di saya. Kemudian setelah saya tes, saya bisa rekomendasikan ke Anda semua teman-teman. Dan ini rekomendasinya HT POC yang memang benar-benar ada di sini dan terus-menerus kita coba ya. Kalau yang dipinjemin kan ya udah, begitu dikasih di review, dikembalikan lagi, kita sudah nggak tahu seperti apa hasilnya. Tapi kali ini saya akan memberikan rekomendasi yang memang betul-betul saya tes, dan itu selalu saya uji tiap hari. Saya tes, tes baterainya, saya tes suaranya, saya tes koneksinya, saya tes kemampuannya, itu karena barangnya ada terus di sini ya teman-teman. Jadi bukan berarti yang lain tidak rekomendasi, tapi yang lain saya nggak tahu ya kemampuannya seperti apa teman-teman, karena barangnya tidak lama di sini, kan tidak lama di tempat kita, sehingga kita tidak bisa memberikan rekomendasi merek-merek yang tidak ada di sini ya teman-teman. Jadi bukan berarti tidak baik, tidak oke, tapi itu bukan rekomendasi dari saya karena saya tidak mengetesnya secara lama di sini ya teman-teman. Sehingga memang terkadang ada yang nanya, kok ini nggak masuk, ya itu dia. Karena barangnya nggak di sini, tidak lama di sini, sehingga kita nggak bisa ngetes secara lama, teman-teman. Kita nggak tes secara lama, karena ibaratnya saya juga sebagai konsumen. Jadi kita sebagai reviewer ini ibaratnya sebagai konsumen. Jadi ada yang mengatakan review sambil jualan, nggak bisa. Kita nggak bisa review sambil jualan. Kalau kita review sambil jualan, berarti kita akan mengunggulkan produk yang kita jual. Tapi kalau kita murni review saja ya sesuai dengan apa yang kita tes setiap hari teman-teman ya. Dan kadang-kadang ada yang bilang endorse ini, endorse. Ya itu bukan endorse sebenarnya. Itu adalah mereka yang memberikan barang ke kita untuk kita review kepada Anda. Jadi kalau barangnya nggak ada di sini, terus gimana kita mau ngasih tahu ke Anda semua? Bagaimana kita mau menerangkannya seperti itu ya? Jadi kalau disuruh kita mencari, nah itu dia. Karena kita bukan channel yang besar yang mungkin sudah mempunyai modal yang cukup untuk bisa mencari barang di mana-mana sampai hadir di sini. Nah itu dia. Kita bukan seperti itu teman-teman. Kita adalah channel yang seperti Anda adalah sebagai konsumen, yang kemampuannya juga seperti Anda, yang mungkin kita bisa membeli sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya juga berterima kasih sekali lagi buat para distributor ya, mungkin sebagai pabrik yang mungkin ingin memperkenalkan barangnya kepada konsumen, itu sangat baik sekali. Jadi bukan berarti kalau kita dikasih barangnya terus kita baik-baikin semuanya, enggak teman-teman ya, sesuai dengan apa yang kita review. Jadi kalau kekurangannya tetap kita sampaikan, kelebihannya tetap kita sampaikan. Oke? Nah, yang jelas POC kali ini itu sudah saya pilah-pilah teman-teman. Meskipun dari beberapa merek itu banyak banget di sini ya. Ada satu merek ya banyak banget POC-nya di sini. Tapi kan belum tentu semuanya saya munculkan di sini. Tapi paling tidak ada yang saya rekomendasikan buat Anda, dan itu yang terbaik ya teman-teman. Oke. Sebelum kita menyampaikan, karena ini nggak panjang review rekomendasi ini nggak panjang, karena namanya POC itu kan kita nggak bakalan seperti kita ngetes HT ya, kita ngetes series apa segala macamnya, enggak. POC ini adalah sebuah alat komunikasi yang free license. Kalau yang murni POC ya, murni POC free license karena dia hanya menggunakan jaringan seluler. Jadi yang penting dia kita bayar pulsanya, kita beli kuotanya, bahkan maka untuk segala sesuatunya provider yang ngurus ya. Jadi provider yang bayar ke
pemerintah, kita hanya bayar pulsanya saja teman-teman. Oke, sebelumnya kita ngopi dulu sebelum kita melanjutkan sesi rekomendasinya. Sekali lagi ngopi dulu teman-teman, biar kita tidak tegang. Bismillah. Alhamdulillah, udah kita ngopi, kita mulai memberikan rekomendasi. Dan ini nggak ada urutan teman-teman. Ini nggak ada urutan, tapi rekomendasi yang bisa jadikan acuan. Bukan berarti harus, tapi acuan. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Kita akan buka rekomendasi HT POC, jadi murni POC ya, murni POC. Yang nggak terlalu mahal. Terus saya ada tiga POC. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman semua di sini ada tiga yang bisa saya rekomendasikan buat Anda untuk sebuah POC yang benar-benar POC dan itu harganya tidak terlalu mahal ya. Oke, saya akan yang pertama saya akan sebutkan ya. Ini dari Telkom ya, dari Telkom. Serinya apa? Serinya 389S ya, 389S. Nah, ini kenapa saya rekomendasikan teman-teman? Ini sangat simple, ringan, simple. Kemudian POC ini, nggak banyak ribetnya teman-teman ya. Kita tinggal masukin kartunya aja. Setelah kita daftarkan, oke teman-teman. Jadi ini kita masukin kartunya aja. Setelah kita daftarkan POC ini di tempat dimana kita beli ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bagaimana cara nyeting ini, nggak bisa teman-teman, karena yang bisa nyeting itu agennya atau tokonya yang Anda beli POC ini. Jadi paling tidak minimal 2 teman-teman Anda beli ini ya, minimal 2 sehingga bisa disetting POC-nya untuk bisa saling berkomunikasi seperti itu, minimal 2. Tapi kalau Anda seorang event organizer, ini sangat penting ya untuk Anda bisa berkomunikasi terhadap kru-kru yang ada, kemudian terhadap rekan-rekan yang ada teman-teman ya. Karena ini sangat simple dan cepat ya. Jadi tinggal pencet BTT aja udah langsung nyambung sesuai dengan grup yang kita pilih di sini ya. Dan tentunya Telkom berapa tadi? Lupa lagi ya. Telkom 389S ini udah cukup ya. Dan yang satu lagi baterainya awet teman-teman. Ini baterainya awet, udah saya coba. Kalau kita cas full, kita standby, ini baterainya awet. Bisa 3-4 hari ya, 3 hari lah ya. Itu kita standby bisa 3 hari. Tapi kalau kita gunakan terus ya mungkin sehari ya. Kalau kita gunakan terus pagi sampai sore, jadi nanti Anda bisa langsung cas lagi seperti itu. Kalau standby ini agak lama, bisa 3 hari teman-teman. Ya, jadi reviewnya nanti ada di link deskripsi, saya tampilkan untuk reviewnya. Jadi kita nggak perlu lama-lama di sini untuk menjelaskan kepada Anda semua ya. Karena yang jelas ini simple dan tidak terlalu besar dan layarnya yang besar teman-teman. Jadi kita bisa melihatnya dengan jelas dan tombolnya juga nggak terlalu banyak, nggak ada yang aneh-aneh. Ini menggunakan sistem operasinya menggunakan Linux teman-teman. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah BenQ. BenQ ini sebentar saya coba lihat tipenya. Nah ini BenQ 268 ya, BQ 268. Nah ini teman-teman, ini sudah Android, jadi sistem operasinya sudah Android. Dia 5.1 aja, agak jadul Androidnya ya, tapi masih bisa diinstal untuk Zello dan yang lain-lainnya. Jadi aplikasi Android bisa terinstall di sini sesuai dengan
OS-nya. Jadi OS-nya 5.1. Jadi ya yang bisa didukung oleh Android 5.1 itu apa aja bisa diinstal di sini. Ya teman-teman. Sehingga Anda bisa menggunakannya dan Anda bisa mengoperasikannya BenQ ini dengan sangat baik. Karena dia Android, dia sudah ada Wi-Fi. Jadi Anda nggak perlu daftar POC global, Anda udah bisa pakai ini dengan memanfaatkan sinyal Wi-Fi yang ada di sekitar Anda, sehingga Anda bisa mengaktifkan Zello dan mengaktifkan apapun itu yang menggunakan jaringan Wi-Fi. Tapi jika Anda menggunakan POC global, maka Anda harus pakai kartu dan pakai jaringannya seluler ya, seperti itu. Sehingga ini bisa diaktifkan POC globalnya atau yang lainnya. Dan kebetulan yang di sini yang aktif hanya satu, ini ada Zello, sehingga POC globalnya nggak ada di sini. Jadi ini lebih cepat teman-teman. Begitu hidup, nah ini udah Zello-nya sudah on dengan Wi-Fi. Kalau dengan kartu ya dengan kartu. Yang penting ada jaringan di sini langsung hidup ya. Ada kuota atau jaringan data, dia langsung hidup. Jadi kita bisa aktifkan dua-duanya, Wi-Fi sama seluler. Kartunya dimasukin, yang penting ada kuotanya. Ketika di rumah kita itu ada jaringan Wi-Fi, maka yang aktif Wi-Fi-nya. Ketika di luar jaringan Wi-Fi nggak ada selulernya, maka selulernya digunakan untuk data ini. Jadi tetap terhubung terus ya. Nah ini keunggulannya dari BenQ. Dan ini harganya juga nggak mahal. Mungkin ada tipe yang sejenis ini, merek seperti ini, bentuknya dan sebagainya. Ya mungkin sama ya teman-teman. Tinggal Anda menentukan mana yang Anda pilih ya. Tapi yang jelas ini adalah rekomendasi saya. BenQ ini cukup oke. Dan tentunya karena dia sudah Android tidak terbatas, Anda mau komunikasi dengan siapa saja di sini bisa sesuai dengan grupnya itu ya. Tidak perlu setting di toko ya. Kalau POC global tadi harus setting di tokonya atau di agennya ya. Sehingga Anda harus benar-benar setting ke grup ya, nggak bisa orang nitipin untuk setting, nggak bisa, karena di luar privasi Anda tidak akan toko itu mau nyetingkan, karena harus minta persetujuan Anda semua ya teman-teman ya. Jadi kalau dengan menggunakan POC global itu berarti jaringan itu betul-betul terjaga. Tapi kalau sudah menggunakan Zello ataupun apapun itu sudah open source, jadi bisa kemana-mana ya teman-teman. Oke, ini adalah BenQ ya, BenQ ya, yang oke ya. Dan ini yang saya seneng ya, PTT-nya udah seperti ini teman, plastik. Jadi karena namanya POC kan kita nekan PTT, nggak seperti HP kita mencet satu tombol sudah. Ini tetap harus mencet seperti ini. Jadi seperti kita pakai hati gitu teman-teman, gini ya. Oke, jadi itu dia. Jadi kalau Anda ingin menghemat ya pakai ini. Ketika ada jaringan Wi-Fi, Anda nggak perlu lagi ngeluarin kuota, Anda cukup pakai Wi-Fi. Anda berhubungan dengan sekitar Anda. Mungkin ketika ada event atau apapun itu, Anda tinggal pasang jaringan Wi-Fi di situ, sehingga Anda bisa berkomunikasi tanpa harus menggunakan jaringan seluler, seperti itu teman-teman. Oke, kita tinggalkan dua ini, dan satu lagi yang ini adalah juga bagus ya, SMP Mini. SMP Mini ini juga oke ya teman-teman, dan ini menggunakan POC global juga. Dan ini nggak terlalu lama saya tes, karena dari SMP-nya ternyata ini sudah saya nggak bisa gunakan lagi. Jadi meskipun saya isi kartu, ini saya nggak bisa pakai lagi. Jadi ya mudah-mudahan SMP-nya dengar nih ya. Jadi kadang-kadang produk yang ada di sini ini kan kita harus tes terus ya. Cuman ini meskipun ya nggak apa-apa lah, meskipun ini saya udah nggak bisa pakai lagi ya, meskipun saya udah masukin kartu dengan kuota yang baru, dengan kuota yang ada ini sudah nggak bisa dipakai. Tapi beberapa waktu sebelum dia mati, sebelum dia tidak masih bisa terhubung ke jaringan, masih terhubung ke POC, maksudnya POC global itu, ini bagus teman-teman ya, ini bagus. Dan ini sangat simple, kecil, dan ya selayaknya kita menggunakan
handphone yang kecil ya teman-teman. Jadi kalau saya sarankan kalau yang seperti ini kita cukup saja untuk POC global, untuk aplikasi yang ada di sini, karena ini sangat ringkas sekali. Jadi cukup ya untuk sebuah SMP ini untuk Anda gunakan, dan waktu standby-nya juga cukup lumayan, nggak terlalu cepat, agak lama ya teman-teman. Hampir sama dengan yang Telkom, tapi masih kuat Telkom ya. Ini juga lama untuk standby-nya teman-teman. Nah kalau yang Binki di bawahnya Telkom ini ya untuk waktu standby-nya. Oke. Kita tinggalkan, ini ada yang dari low, harga low sampai medium ya. Oke, kita tinggalkan. Kemudian kita masuk ke yang harganya cukup lumayan ya. Cukup lumayan, artinya kalau teman-teman mungkin ya ada yang bilang mahal, ada yang nggak bilang mahal ya. Oke lah. Saya cuma punya dua teman-teman yang harganya yang cukup lumayan ya, sekitar 2 jutaan itu ya. Di pasaran 2 juta, ada yang 3 juta ya. Nah, ada dua di sini produk yang hadir di tempat kita ya teman-teman. Ada dua. Satu adalah Inrico 710 kalau nggak salah ya. Nah, ini 71 ya, 710 kalau nggak salah ya teman-teman ya. 710 Alpha ya, Inrico 710 Alpha. Nah ini sudah kita tes teman-teman, dan nah ini saya senang lagi, ini PTT-nya seperti ini, udah plastik, dan ini aman ya, kita pakai lama juga oke. Ini jaringannya cukup cepat ya untuk kita komunikasi sama Inrico T710 Alpha, ini sangat cepat jaringannya. Cuman, nah ini cumannya, ada cumannya nih, cuman dia suaranya kecil teman-teman, jadi Anda harus kencengin. Nah, ketika Anda kencengin, ya jangan lupa Anda kecilin lagi. Ketika Anda sudah nggak ngomong, kecilin lagi teman-teman. Kenapa? Ketika ada pesan-pesan dari, jadi ini dia bisa nerima SMS teman-teman. Jadi ada pesan-pesan masuk ke sini, itu suara ringtone-nya kenceng banget, bisa sampai mungkin berapa meter denger ya. Jadi ini mungkin buat Inrico masukan ya, untuk volume dari mikrofonnya ini bisa dikencengin lagi supaya ketika kita antara ngomong sama mendengarkannya itu tidak jomplang, artinya seimbang lah, artinya mendengarkannya itu keras, di sini ngomongnya juga sesuai dengan mendengarkannya. Kalau ini enggak, kita ngomongnya kita kencengin di sini, ketika ada pesan masuk ya itu kerasnya luar biasa ya. Jadi itu aja sih, suaranya agak pelan tapi koneksinya cepat teman-teman, koneksinya cepat. Kemudian untuk ketahanan baterainya seperti apa, dia medium ya teman-teman, masih di bawah yang 3 tadi, dia medium ini. Untuk ketahanan baterainya kalau saya bilang sih ini kalau dipakai seharian oke lah ya, tapi kalau dipakai 2 hari standby atau 3 hari, dia hanya bisa mampu 2 hari teman-teman ya, standby-nya kira-kira 2 hari ya. Kalau 3 hari dia udah kurang ya. Kalau yang lainnya tadi, yang pertama tadi yang saya sebutkan itu bisa sampai 3 hari lebih ya. Kalau ini ya mungkin 2 hari aja. Jadi Anda harus rajin ngecas untuk yang Inrico ini. Tapi itu tadi saya sebutkan, ini konektivitasnya sangat cepat. Dia menggunakan POC Star, jadi sangat cepat untuk waktu koneksinya. Jadi ketika Anda pencet PTT, dia langsung terkoneksi dengan baik. Dan ini sangat simpel juga untuk yang ada di sini menu-menunya. Jadi tidak perlu lagi Anda utak-atik ya. Sudah tinggal pencet PTT aja udah beres. Ini Inrico teman-teman. Jadi memang mungkin Anda yang udah punya Inrico udah tahu ya kualitasnya. Dan kalau dari build quality-nya juga oke lah, Inrico ini udah bagus ya. Kemudian nah ini had been expire berarti kartu apa akun saya? Oh, akun saya nih udah expire, udah nggak bisa nih. Udah nggak bisa ternyata yang ini ya. Oke, nggak apa-apa. Karena nah ini yang satu belum ya, yang satu belum, berarti bukan akunnya ya, kemungkinan kalau bukan akunnya dia apanya ya, kartunya ya, seperti itu ya, kita nggak tahu ya. Ini yang jelas ini POC Star seperti itu. Jadi ini aja yang masih hidup ya, seperti ini. Jadi
dia simple gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin make ini ya, POC Star ini ataupun pakai yang Inrico 7110 ini bisa dilacak untuk keberadaan dari POC ini teman-teman, karena dia ada GPS-nya yang berhubungan dengan servernya, sehingga keberadaan dari POC ini bisa terlacak posisinya. Ini yang Inrico 7110. Oke. Nah, kemudian yang paling saya suka yang kedua adalah ini ya teman-teman, Telox T320. Nah, ini memang agak mahal teman-teman, tapi berapa keunggulan yang dia punya tidak dipunyai dengan POC yang ada di sini ya. Pertama adalah layarnya. Dari segi layarnya dia oke banget untuk Telox ini ya. Dari segi layarnya dia paling oke di antara semua POC yang ada di sini. Kemudian dari segi koneksinya, ya ini bisa diinstal apapun itu ya, misalnya Wakifleet, POC Star, POC Global dan macam-macam. Tapi yang ada di sini waktu itu adalah Wakifleet ya teman-teman. Cuman ternyata udah kehapus, udah kehapus, sehingga di sini nggak ada aplikasi apa-apa di sini. Zelo pun nggak ada udah. Jadi di sini untuk tombolnya sederhana, simple tapi ya gampang digunakan teman-teman ya. Kemudian PDT-nya juga udah plastik, ini bagus banget, dan desainnya juga bagus sekali. Ini desainnya elegan dan sangat premium ya kalau untuk yang Telox ini. Kemudian yang saya paling suka dari Telox ini ya teman-teman, yang nggak dipunyai dengan POC yang lain adalah ketahanan baterainya. Meskipun mungkin dengan ini sama ya teman-teman, dengan Inrico ini 4000 mAh, ini 4000 mAh. Tapi ini kalau standby teman-teman ya, kalau standby seminggu bisa. Jadi Telox 320 ini saya standbykan seminggu, itu bisa teman-teman ya, nggak habis baterainya. Jadi kalau Anda mau POC yang benar-benar tahan banting baterainya, atau bukan tahan banting, hemat baterainya, ini dia Telox 320. Kemudian untuk kualitas suara jangan ditanya lagi, Telox 320 kualitas suaranya oke banget ya. Suara mikrofonnya bagus, suara speakernya bagus, dan semua aplikasi bisa di sini teman. Saya di sini kadang-kadang ya nonton YouTube saja. Yang saya gunakan sekarang ini hanya untuk nonton YouTube teman-teman, menggunakan jaringan WiFi ya. Jadi ini 70 berapa persen ya? 78% ini udah 3 hari teman-teman ya. Ini sudah 3 hari ini. 3 hari standby-nya 78%. Jadi kalau seminggu ya paling dia tinggal 30% ya, seperti itu teman-teman. Jadi cukup irit sekali untuk yang Telox ini. Dan ya untungnya Telox ini masih ada di sini, sehingga saya bisa tahu ketahanan baterainya, saya bisa tahu apapun yang ada di Telox ini. Jadi kalau cuman dipinjemin terus dikembalikan, kita nggak tahu kualitas kemampuan si Telox ini. Tapi ternyata karena ini masih ada di sini, saya tes beberapa kali ya, saya cas, kemudian saya taruh aja, dia standby, itu seminggu baterainya nggak habis teman-teman. Luar biasa. Jadi selama POC yang ada di sini, ini yang paling lama saya bisa standby saja ya. Jadi waktu standby paling lama hanya Telox 320 yang ada di studio kita atau di tempat kita ya teman-teman. Jadi Telox 320 ini cukup mumpuni untuk sebuah POC yang kalau baterainya di standby-kan. Oke. Kita tinggalkan untuk POC yang murni POC. Sekarang kita masuk ke POC yang ada fasilitas analog HT ya. Oke. Saya akan tampilkan dulu yang ini, teman-teman. Ini adalah Talcom. Sebentar kita coba lihat serinya. Talcom TC988 Plus. Anda bisa lihat di sini ada berapa frekuensi, ada 3 band ya teman-teman. Oke. Nah, saya senang Talcom 988 tadi ya, berapa ya? Lupa lagi. Saking banyaknya saya lupa teman-teman ya untuk serinya Talcom 988 Plus.
Jadi Talcom 988 Plus ini saya senang tombolnya nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, sedengan. Kemudian dia punya dual PTT atas, PTT bawah, dan 2 tombol shortcut di bawahnya lagi. Dan dia bisa standby dua-duanya. Dan di atas ini adalah POC-nya, di bawah ini adalah analog radionya, bisa di atasnya VHF, bisa di bawahnya UHF. Jadi PTT-nya ada 2, bisa atas bisa bawah. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai repeater. Jadi repeaternya dari POC ke VHF atau UHF, atau UHF ke POC, seperti itu ya teman-teman. Jadi kan ada teman-teman yang bagaimana kalau kita ke repeater? Ya ke repeater bisa teman-teman. Jadi kalau dari sini POC ke repeater, tapi kan yang dari repeater ke sini gimana? Kalau kita mancar di satu frekuensi kan VHF misalnya di 145 gitu ya, waktu transmitnya. Waktu dari repeaternya mancar ke sini kan frekuensinya di sini tetap 145. Terus gimana? Dia nggak bisa ngerisip pancaran dari repeater teman-teman. Jadi dia hanya bisa satu di sini. Tapi kalau di sini disetting repeater, mungkin bisa teman-teman di sini transmit, receive gitu ya. Mungkin bisa kalau bisa di sini disetting repeater seperti itu. Tapi sebelum saya coba teman-teman, saya coba karena yang jelas ini bisa mentransferkan frekuensi dari POC ke analog radio, dan analog radio bisa ke POC-nya. Nah seperti itu teman-teman. Nah mungkin ini adalah POC yang standby-nya juga cukup lumayan. 988 ini POC yang cukup lumayan untuk standby-nya. Di sini bisa 3 hari teman-teman ya. Kalau standby bisa 3 hari, dan kalau dipakai terus, misalnya kita pakai seharian full ya, itu ya cukup. Karena dia ada 2 teman-teman, dia POC dan analog, dari dua-duanya dia hidup terus gitu ya. Dan kenapa saya pilih ini 988 ini? Karena banyak yang lain juga Talcom ya. Karena ini dia yang udah lengkap ya. Jadi VHF-UHF-nya ada di sini. Jadi ini yang saya pilih. Dan ini sistem operasinya menggunakan Linux, jadi cepat. Dan tentunya buat teman-teman semua, kemungkinan ada merek lain yang sama atau apapun itu, tapi yang ada di studio kami adalah yang ini 988 Plus dari Talcom. Dan memang antenanya sudah saya ganti teman-teman. Jadi kalau antenanya ini saya ganti dengan antena yang baik ya. Nah kalau sudah ada tanda titik 3 ini berarti antena ini sudah oke banget. Karena sudah saya tandain kalau yang titiknya 3 ini berarti antena ini VHF UHF-nya bagus banget. Dan ini saya tiap hari juga sudah standby kan. Dan kalaupun kita pergi-pergi, ini cukup powerful teman-teman. Powerfulnya apa? VHF-nya 10 watt, UHF-nya juga hampir 10 watt. Sehingga pancaran Anda itu tidak sia-sia. Kenceng banget, kuat banget. Dan ya, saya sarankan tetap menggunakan antena yang ada di HT-nya ya. Karena kalau pakai antena luar, resipnya berkurang. Jadi Anda tetap menggunakan antena bawaan saja, atau maksudnya antena yang ada di HT-nya ya, supaya resipnya maksimal teman-teman. Dan ini powerful 10 watt. Jadi nggak perlu khawatir, Anda di mana-mana bisa POC, bisa analog. Ketika sinyal seluler habis, nggak ada, analognya bisa berfungsi. Ketika analognya sudah nggak mampu menjangkau, POC-nya masih ada sinyal, Anda bisa gunakan. Jadi ini multifungsi yang sangat baik untuk Anda berpergian, teman-teman. Oke, kita taruh dulu yang 988 Plus ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini masih dari Talcom juga, teman-teman. Dan ada teman yang bilang ya, dia yang VHF, ini yang UHF ya. Jadi ini TC89 Plus. Ini dual kartu ya, 89 Plus. Dan ini dia sudah silo teman-teman ya. Udah ada silonya. Dan ya ini juga dual PTT ya. Jadi mungkin PTT silonya di atas, PTT analognya di bawah. Ini UHF teman-teman, ini UHF.
Kenapa saya yang VF nggak ada? Jadi ya memang di sini nggak ada VF-nya, tapi hampir sama aja teman-teman. Jadi ini juga bisa jadi repeater. Jadi repeaternya antara analog radio ke Zelo-nya. Jadi ataupun POC global. Ini bisa disetting POC global juga bisa, ke analog juga bisa. POC global ke Zelo, ke ya POC Star apapun itu bisa diinstal. Tapi ini yang di sini ini POC global. Tapi yang diaktifkan di sini adalah Zelo. Jadi ini nggak perlu pakai kartu, dengan sinyal WiFi juga bisa karena ini sudah Android teman-teman ya. Ntar kita keluar dulu, kita masuk ke menu. Jadi ini sudah Android sehingga Anda bisa masuk ke WiFi. Jadi bisa di-off-kan, di-on-kan. Nah, itu nanti dia connect. Nah, ini karena sudah pernah kita masuk ya, nanti dia masuk ke WiFi situ. Ya, dia langsung connect tuh. Nah, langsung connect teman-teman, sehingga udah bisa langsung aktif. Kalau untuk waktu standby ini yang ada di saya ini nggak terlalu lama, sekitar 2 hari ya. 1 sampai 2 hari untuk yang TC819 ini. Masih lebih lama yang ini. Kenapa masih lebih lama yang ini? Karena ini dia sistemnya menggunakan Linux, ini Android. Android ini kan lebih banyak aplikasinya dan lebih banyak memakan memori teman-teman. Dan tentunya ya karena baterainya hampir sama, maka ini waktu standby-nya tidak terlalu panjang. Tapi kenapa ini jadi rekomendasi? Karena dia sudah bisa WiFi dan bisa analog, jadi bisa nggak perlu pakai kartu data lagi, dia udah bisa kita gunakan. Dan ketika nggak ada WiFi ya kita gunakan analognya di UHF teman-teman. Nah, ini sudah oke. Nah, kita tinggalkan TC89 Plus. Nah, yang terakhir ini dia. Ini adalah jadi kedua ini ya. Kedua AT ini, jadi kedua AT POC yang tadi ya, sebentar ya ini. Ada radionya ya, jadi ini nggak ada radionya. Jadi kedua HT ini nggak ada radio teman-teman, jadi kita nggak bisa ada hiburan di sini. Jadi cukup dengan komunikasi aja kalau yang dua ini. Nah, kalau yang ini adalah Telkom. Nah, kita coba buka lagi. Apa ini dia? Nih, TC9818. Oh, hampir sama ya teman-teman. Jadi TC9818 ada 2, yang satu ini, yang satu ini. Nah, yang ini adalah yang paling oke. Kenapa saya bilang paling oke? Di sini dia sudah sudah 3 band teman-teman, 3 band dan RX-nya sampai 900. Nah, ini saya off dulu karena masih masuk ya teman. Jadi RX-nya itu bisa sampai 900. Kemudian dia juga ada FM radionya, PTT-nya 2. Kemudian dia sudah plastik dua-duanya. Ini sudah sangat luar biasa karena kita selalu tekan atas bawah. Kemudian powerful 10 watt. Kemudian ini tapi ini bukan Android teman-teman, jadi ini Linux ya, jadi tidak bisa ada di sini. Zelo tidak bisa ada di sini. TeamSpeak tidak bisa ada di sini. Aplikasi Android yang masuk ke sini karena ini adalah sistem operasinya beda dengan Android. Jadi kalau kernelnya ya mungkin ada, Android itu ada kernelnya Linux, tapi bukan berarti sistem operasinya Linux itu adalah Android. Jadi tidak bisa kita masukkan aplikasi Android ke sini ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu. Dan kenapa ini menjadi rekomendasi? Ini sangat simple, sangat cepat loadingnya maupun buka dari ini langsung connect ya. Maksudnya langsung langsung bisa hidup radionya.
Dan ini kartunya memang belum ada, belum saya masukin. Tapi kalau ada nih langsung connect ya. Jadi langsung connect ke POC global. Jadi apa saja itu tadi saya bilang ada radionya teman-teman ya. Kita pencet ini. Tuh, dia pencet itu dia ada radionya teman-teman. Jadi sorry ada musiknya, jadi kita matikan, nanti kena PC copyright lagi. Oke. Dan tombol-tombolnya gimana? Tombolnya oke. Waktu standby-nya seperti apa? Waktu standby-nya juga oke. Ini saya standby-kan bisa 3 hari, teman-teman. Standby-kan bisa 3 hari dan baterainya cukup besar juga ya. Kalau saya lihat, kalau yang ini cukup besar baterainya. Ya dibandingkan yang lainnya ini cukup besar. Dan masukin kartunya juga bukan di sini, ya, bukan di sini, teman-teman. Masukkan kartunya itu ada di samping sini, ya, ada samping sini. Nah, kemudian apakah bisa repeater? Bisa, teman-teman. Bisa jadi repeater antara POC global ke analog, ya, analog ke POC. Seperti itu, teman-teman. Fasilitasnya banyak banget. Dan ini saya standby-kan biasanya ya, kalau saya jalan ya, ini saya monitor untuk keadaan lalu lintas, teman-teman. Jadi ketika saya jalan, saya tahu di tempat mana yang macet, ada apa. Jadi ini saya selalu bawa ketika saya jalan ya, karena dia bisa meresip semuanya frekuensi yang ada di dari 18 MHz sampai di 900. Ini bisa resip pakai ini. Oke, jadi sangat mumpuni teman-teman untuk yang TC9818 Plus. Yang ini ya, ini sudah 3 band. Kalau ini bukan 3, maksudnya 3 band tapi 3 layar standby-nya. Jadi ini 2 tadi, 2 analognya, ini 3 analognya di sini. Jadi analognya ada 3, kemudian tambah POC-nya. Jadi sangat luar biasa, kita bisa monitor 3 frekuensi standby dengan 1 POC. Kalau ini 2 frekuensi analog standby dengan 1 POC. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja yang bisa saya rekomendasikan buat Anda. Nanti link reviewnya ada saya tampilkan di deskripsi, sehingga Anda bisa melihat-lihat lagi ya untuk review saya mengenai THT POC yang ada. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, kalau rekomendasi saya ini tidak ada di HT Anda, mungkin POC Anda, itu bukan berarti POC Anda nggak masuk ya, karena di sini POC itu tidak ada, sehingga kita tidak bisa menyampaikan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau yang 3 ini suaranya sudah oke semua, jadi nggak ada yang saya keluhkan, cuman ya itu tadi resipnya saja. Jadi kalau Anda menggunakan HT POC yang powerful 10 watt ini bukan full, ini kecuali ini 5 watt ya teman-teman. Ini 5 watt, yang abu-abu ini 5 watt, yang ini 10 watt. Kalau Anda gunakan ini ya gunakan antena yang menempel di HT supaya resipnya maksimal. Kalau Anda gunakan antena luar, resipnya berkurang. Itu aja kelemahannya dari POC yang ada ya. Saya kira teman-teman ya, untuk rekomendasi saya kali ini di tahun 2025, kalau Anda cari POC, kalau harga silakan cek di online ya. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi kita mengenai POC yang ada di studio kita. Jadi rekomendasi saya sesuai dengan apa yang saya aplikasikan setiap hari untuk Anda semua. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya nih, kalau POC yang ada ini bisa dipakai untuk komunikasi satelit apa enggak? Enggak bisa. Jadi kalau teman-teman yang udah beli POC yang ada di sini kan ada radio analognya nih, ada VHF, ada UHF-nya. Kalau dibilang pakai komunikasi satelit bisa nggak? Saya bilang nggak bisa teman-teman. Jadi kenapa? Karena dia satelit itu harus menggunakan POC ataupun radio yang resipnya peka. Yang kedua, kalau kita komunikasi satelit berarti harus yang betul-betul pancarannya bersih, nggak menimbulkan harmonik yang cukup besar, sehingga ereknya nggak keganggu. Tapi kalau pakai yang ini powernya besar, ereknya keganggu teman-teman. Jadi kalau 2 HT yang satunya keganggu gitu. Jadi ya ini sudah saya tes. Jadi ini nggak bisa dipakai untuk komunikasi satelit. Bisa dipakai untuk komunikasi terestrial, dipakai untuk komunikasi repeater, dipakai komunikasi direct, itu bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau ke satelit saya tidak sarankan karena
tidak saya rekomendasikan karena udah saya tes ya, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa sampaikan kali ini teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk Anda menentukan pilihan. Jadi bukan berarti rekomendasi saya ini mutlak untuk Anda penuhi ataupun Anda harus gitu ya. Karena rekomendasi adalah sebuah acuan ataupun sebuah referensi sehingga Anda bisa membayangkan apa yang Anda butuhkan. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu, dan mohon maaf bagi yang belum POC-nya ada di sini karena kita tidak bisa mengetes setiap saat POC yang ada sehingga kami tidak bisa rekomendasikan. Yang kita bisa rekomendasikan adalah POC yang memang benar-benar ada di sini dan bisa kita tes terus-menerus sehingga kita tahu kelemahan dan kelebihannya, supaya Anda bisa menentukan POC. Mungkin yang mau hemat baterai, Anda pilih yang mana? Tadi kan saya sudah sebutkan yang hemat baterai, suara yang bagus, kemudian kita mau pakai yang analog dengan yang POC-nya, kemudian yang ada fungsi repeaternya, yang ada zelonya, yang nggak ada zelonya. Itu semua yang udah kita sebutkan tadi karena kita udah tes dan kita sudah lakukan uji coba, sehingga POC yang ada di sini bisa menjadi pilihan bagi Anda semua. Mana yang Anda perlukan Anda tentukan saja, dan tentunya bukan berarti POC yang ada di sini adalah mutlak Anda harus cari, seperti itu tidak. Kalaupun ada di luar yang mungkin Anda inginkan ya silakan aja. Cuman kalau yang ada di sini adalah yang kami tes. Sekian saya, Hengki Charlie itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebendri, bye bye.